Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kepala daerah dari partainya di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ratusan kepala daerah tersebut menjalani proses pembekalan selama 3 hari. Megawati hadir pada pembukaan acara tersebut. Sejumlah elit PDI Perjuangan juga terlihat hadir, yaitu Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat, Ganjar Pranowo hingga Komarudin Watubun. Pembekalan membahas misi politik PDI Perjuangan dan sinkronisasi dengan program kepada kepala daerah. Megawati dijadwalkan memberikan pidato secara tertutup di Sekolah Partai PDI Perjuangan pada Jumat sore. Oh ya, kita akan menyamakan seluruh program, mensinkronisasi program. Karena dalam ADRT kita menang itu artinya melayani masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Tapi karena programnya beda-beda dan partai juga punya program yang sifatnya kerakyatan yang sudah pernah didorong bagaimana penurunan angka kemiskinan, bagaimana mengurangi stunting, bagaimana menjaga kesehatan ibu anak. Ini contoh-contoh aja, termasuk kalau kita bicara ketahanan pangan, tanaman pangan pendamping padi. Ini kita sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pesan-pesan yang mesti dibawa oleh seluruh kepala daerah. Karena sebagian dari kepala daerah kan masih baru ya. Maka mereka mesti ada komitmen satu, nilai-nilai ideologis, ya, platform partai, program yang sudah mereka siapkan pada saat kampanye, tapi juga misi politik partai yang mesti dibawa, yang saya katakan tadi, bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana pemerintahan itu mesti bersih, melayani, gitu ya. Ini yang hari ini coba kita sinkronkan, termasuk tentu problem-problem yang mereka akan hadapi. Panglima TNI memerintahkan para personilnya menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat ini dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto 6 Mei 2025, berisi perintah pengerahan personil dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personil sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI AD menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Keterlibatan TNI dalam pengamanan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi kini tengah menjadi sorotan. Namun Kejaksaan menegaskan bahwa pengamanan ini merupakan bagian dari nota kesepahaman antara 2 institusi negara. Kami tentu sangat menghargai ya ada perbedaan pandangan ya di kalangan masyarakat. Tapi apakah yang kami sampaikan tadi bahwa ada faktor kebutuhan ya sehingga teman-teman TNI kita minta tentu dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap pengamanan itu. Nah, yang kedua tentu kalau terkait soal pemahaman apakah ini bukan merupakan objek yang vital dan seterusnya ini. Nah, kami memaknai karena ini merupakan objek negara ya, objek vital negara yang sangat strategis. Ya, kami memiliki kebutuhan itu ya dalam rangka mengamankan aset-aset itu, ya mengamankan fisiknya, ya tentu ada MOU-nya. Nah, jabaran MOU itulah yang harus dilaksanakan. Kalau enggak untuk apa MOU? Ya kan?
MOU itu kan karena ada dua lembaga yang memiliki tugas fungsi berbeda dan dikolaborasikan. Supaya apa? Supaya tugas-tugas pemerintahan itu berlangsung dengan cepat, agile, ya, efektif. Sejumlah politikus dan tokoh PDI Perjuangan menghadiri sidang lanjutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Beberapa di antara yang hadir adalah mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pandana Baban hingga TB Hasanuddin. Hadir dalam sidang Hasto antara lain mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini merupakan kedatangan Ganjar yang ketiga kalinya dalam sidang Hasto. Selain Ganjar, ada juga politisi senior PD Perjuangan Pandana Baban. Di sela-sela kehadirannya dalam sidang, Pandana Baban mengaku prihatin dengan kualitas Komisi Pemberantasan Korupsi yang saat ini dinilainya menurun. Jadi saya sendiri terus terang merasa prihatin, kualitas daripada KPK sekarang makin merosot. Bayangkan ketua KPK-nya main badminton sama tersangka, tidak ini, ada penyuapan untuk besuk, ada kemudian barang bukti diapakan, kasihan kali, lihat, apalagi kualitas saya tadi, gitu loh. Selain para tokoh PD Perjuangan, sejumlah anggota DPR dari fraksi PD Perjuangan juga turut hadir. Antara lain anggota Komisi 1 TB Hasanuddin, anggota Komisi 3 Komjen Muhammad Nurdin, anggota Komisi 6 Darmadi Durianto. Hadir juga tokoh PDI Perjuangan lainnya, yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Franciscus Saverius Hadi Rudiatmoko, Ferdinand Hutahean, Ripka Ciptaning, serta mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.